Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji saya sebelumnya akan membahas tentang DPPH secara rinci ya, sesuai dengan PKPU yang mengaturnya. Poin A ini adalah ulasan tentang DPTB, kita langsung ke DPPH. Nah, jika kawan-kawan ingin soft file kompilasi PKPU ini, silakan cantumkan emailnya pada kolom komentar. Ini sudah saya rangkum ya, PKPU yang mengaturnya. Jika kawan-kawan nanti ada penafsiran lain, mari kita diskusikan. Oke, yang pertama pada PKPU 2 pasal 1. Ini adalah menjelaskan tentang definisinya ya. Jadi, daftar pemilih pindahan ini kita sebut sebagai DPPH yang berisi pemilih yang telah terdaftar dalam DPT namun menggunakan hak pilihnya di TPS lain. Pasal 24 ayat 2 menjelaskan tentang DPPH ini pemilih yang telah terdaftar di suatu TPS yang karena keadaan tertentu dia tidak dapat menggunakan hak pilihnya di sesuai TPS-nya dan akan memberikan hak pilihnya di TPS lain di provinsi atau daerah yang melaksanakan pemilihan. Pasal 24 juga menjelaskan keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan pemilih tersebut bisa masuk sebagai pemilih DPPH. Yang pertama, menjalankan tugas. Yang kedua, rawat inap, penyandang disabilitas yang sedang rehabilitas, menjalani rehabilitas narkoba, menjadi tahanan, tugas belajar, pindah domisili. Nah, ini menarik, nanti akan kita bahas ya, bagaimana pemilih yang pindah domisili. Yang terakhir, tertimpa bencana. Kemudian masih pasal 24 ayat selanjutnya. Nah, ini ya untuk waktunya. DPPH ini dihimpun menggunakan formulir A4 KWK paling lambat 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Berarti itu tanggal 7 Desember ya terakhir. Kemudian pasal 25 menjelaskan syaratnya ya. Untuk dapat dimasukkan dalam DPPH ini, pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar di TPS asal. Nah, teman-teman bisa mengeceknya melalui situs Lindungi Hak Pilihmu. Nah, ketika pemilih tersebut ada KTP-nya dan ada bukti yang menunjukkan dia telah terdaftar di TPS asal, maka bisa kita himpun sebagai pemilih DPPH. Untuk prosesnya itu di pasal 25 ayat 2. Jadi, pemilih yang bersangkutan itu melapor ke PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan yang disebut dengan A5. Nah, jadi pemilih yang bersangkutan melapor dulu ke PPS asal untuk mendapatkan A5. Nah, untuk mengurusnya pun selambat-lambatnya 3 hari sebelum pemungutan suara. Kemudian di pasal 25 ayat 3, jika pemilih tersebut tidak bisa menempuh prosedur ayat 1 dan ayat 2, maka pemilih dapat membuat A5-nya di KPU Kabupaten Kota tujuan. Nah, jadi kalau dia tidak bisa mengurus di PPS daerah asalnya, pemilih dapat mengurus di KPU tujuan untuk mendapatkan A5. PKPU yang terbaru menegaskan PKPU 6 tahun 2020 ayat 1 ya. Pemilih DPPH ini bisa melapor ke kantor PPS asal atau ke KPU tujuan dia pindah memilih dengan menunjukkan identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai pemilih di TPS asal, tentu dengan menerapkan protokol COVID-19. Poin B, KPU Kabupaten Kota tujuan memasukkan pemilih yang pindah memilih sebagaimana maksud di ayat 1 ke dalam daftar pemilih pindahan atau ke model A4 KWK. Kemudian PPS asal mencoret pemilih yang telah melakukan proses pindah pemilih sesuai dengan yang dibahas sebelumnya. Jadi di PPS asal pemilih tadi akan kita coret. Video selanjutnya kita akan mensimulasikan cara mengisi form A5 ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.